Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas fikih munakahat atau fikih keluarga berkaitan dengan makna doa untuk bayi. Bagian kedua. Jadi 2 bulan yang lalu sudah kita bahas bagian pertama. Kemudian seharusnya bulan kemarin tapi kita selang dulu dengan bab korban. Jadi sekarang kita berlanjut ke bagian yang kedua. Walaupun tanggalnya tidak sempat saya ubah. Enggak apa-apa. Hadisnya adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain wa yaqulu inna abakuma kana yu'awwidu biha Ismail wa Ishaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran, ya antara lain pelajaran sejarah, sehingga disebut oleh Rasul yu'awwidul Hasan wal oleh Ibnu Abbas disebut yu'awwidul Hasan wal Husain. Nah ini kan mendorong kepada kita untuk mempelajari kajian sejarah atau tafakur sejarah Hasan dan Husain, termasuk juga ayah ibunya dan otomatis kakek neneknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah. Tentu saja itu akan panjang. Kemudian wayakulu inna abakuma, Rasul bersabda inna abakuma, nenek moyang kalian, kana yu'awwidu biha Ismail wa Ishaq. Belajar juga Nabi Ibrahim dan putranya Ismail dan Ishak, karena memang di dalam Al-Quran 2 Rasul ya menjadi uswah hasanah. Oleh karena itu pelajaran dari Nabi Ibrahim. Kemudian baru a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Sekarang kita lihat bagian kedua doanya, yaitu a'udzu bi kalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna. Jadi Rasul berlindung atau mohon perlindungan kepada Allah. Jadi mohon perlindungannya kepada Allah, tapi bi kalimati tammah, dengan kalimat yang sempurna. Abu Dawud menyimpulkan bahwa dengan kalimat ini mengisyaratkan bahwa kalimah Allah, yaitu Al-Quran, itu menunjukkan sebagai makhluk. Itu menyimpulkan bahwa dengan kalimah Allah ini mengisyaratkan bahwa kalimah Allah itu Al-Quran bukan makhluk. Karena di kalimatillah. Kan di perdebatan itu di kalangan ulama ahli akidah, ada yang mengatakan Quran teh makhluk karena selain Allah adalah makhluk. Ada juga Quran itu bukan makhluk, namun bukan makhluk atau khalik. Jadi itu jadi persoalan. Kalau mendudukannya hanya 2 gitu ya, Allah sebagai khalik dan selain Allah makhluk. Tapi kan ada yang berpendirian Allah khalik, alam semesta makhluk, Quran bukan makhluk, bukan holik. Jadi di perdebatan, tapi itu bukan kaitan dengan prinsip akidah otomatis, tapi perdebatan itu tetap masih ada dari dulu sampai sekarang. Ya pokoknya kalau Al-Quran kalamullah aja, nggak bisa disebut holik dan tidak menciptakan, nggak bisa disebut makhluk. Kalamullah aja itu ada.
Jadi Abu Daud juga menyimpulkan karena ada kalimatillah berarti kan bukan makhluk. Demikian pula Imam Ahmad ya sebagai rawi hadis yang wafat 241 menandaskan bahwa kalimah ini menunjukkan bahwa kalam Allah itu adalah bukan makhluk. Karena Rasul tidak mungkin mohon perlindungan dengan makhluk. Rasul itu pasti mohon perlindungan dengan Khalik. Maka di kalimat Allah ini tidak bisa disebut Khalik, tidak bisa disebut makhluk. Dan kalimat yang sempurna mengandung arti tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak dalam surat Abasa fi suhufim mukarramah. Kemudian ada juga la yamassuhu illal mutahharun. Walaupun mutahharunnya juga timbul perbedaan. Mutahharun itu adalah yang disucikan. Tapi mutahharun itu asalnya mutatohirin, yang bersuci. Sehingga sampai sekarang juga penafsiran tetap terdapat perbedaan. Jadi kalau penafsiran terdapat perbedaan, tidak usah disamakan, biar aja berbeda. Kemudian yang dimaksud dengan tamah, yaitu sempurna dan sangat bermanfaat, penyembuh, penuh barokah. Ada pula yang berpendapat bahwa memutuskan segalanya, tidak ada cacat sedikit pun kalimah Allah itu. Menurut Al-Mubarakfuri, ada yang memahaminya kalimah sempurna itu adalah Al-Quran, jelas. Tapi ada juga yang memahaminya kalimah sempurna itu nama Allah. Jadi bi asma'illah. Jadi minta perlindungannya bukan dengan Quran, tapi bi asma'illah. Asma Allah al-husna, yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Sedangkan kesempurnaan Al-Quran telah dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Wa tammat, telah sempurna kalimatu rabbik, kalimah Tuhanmu, sidqan wa adla, benar dan adil, la mubaddila li kalimatih, tidak ada penggantian, tidak ada perubahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah As-Sami, Maha mendengar, Al-Alim, Maha tahu. Berdasar ayat ini, Quran ini merupakan kalimah yang sempurna, benar dan adil, yang tidak ada perubahan. Oleh karena itu berlindung dengan kalimah Allah itu menunjukkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang bisa dibaca, bisa ditadaburi dan diambil hikmah. Dan ini juga mengisyaratkan Rasul itu di dalam berdoa harus ingat kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, kisah, kemudian kepada Hasan dan Husain sebagai pelajaran, otomatis keluarganya, dan termasuk juga kepada Al-Quran. Si Al-Quran sudah mengingatkan di dalam doa tersebut. Berlindung dari apa? Min kulli syaiton, dari segala setan, pakai kulli. Jadi bukan hanya dari satu setannya. Syaiton itu banyak jumlahnya. Dan ketika di SMP, di SMA kita, apa pengertian setan? Di SMP definisinya setan adalah makhluk halus yang selalu menggoda manusia. Tapi kalau berdasar Quran mah bukan hanya makhluk halus setan deh. Ada juga makhluk kasar. Yaitu berdasar ayat ini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin
aduan syaiton al insi wal jin. Syaiton al insi atau syayatin maksud saya. Syayatin al insi wal jin. Ini pengaruh komputer nulisnya begitu. Jadi syayatin ada buledannya ketika apa? Mad badalnya. Syayatin al insi wal jin. Jadi setan, manusia dan jin. Berarti setan itu ada makhluk kasar. Makanya pengertian setan itu makhluk halus itu perlu diubah itu di SMA itu. Luka tinggi kata mungkin sekarang sudah ada perubahan. Pengertian setan itu bukan hanya makhluk halus, tapi juga ada makhluk kasar. Makhluk kasar itu apa? Ya syaitonul ins, setan manusia. Dan kita juga akan berlindung qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu minal jinnati wan nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada jin, ada manusia, setan gitu. Menggodanya beda-beda, tapi mungkin halus teh teu kanyahoan ngagodana. Karena setan manusia ge kan teu kanyahoan ngagoda nama. Teu kanyahoan jadi setan kan, manusia juga. Kalau manusia yang jadi setan juga teu kanyahoan manehna sebagai setan. Makanya di sini berlindung untuk bayi dari segala setan. Baik setan jin, makhluk halus yang tidak kelihatan maupun syayatinul ins. Karena itu yuhi ba'duhum ila ba'din yukhrufal qaul gururo walau sya'a rabbuka ma fa'aluh fadarhum wa ma yaftarun. Dan itu semua likulli nabiyyin aduwan. Jadi setan, baik setan jin maupun setan manusia itu musuh para nabi, memusuhi nabi. Jadi nabi saja ada yang memusuhi ya. Ya memang tiba lagi untuk kebenaran itu ada penggoda, ada lawan. Makanya bersaing. Kemudian dalam ayat ini diungkapkan bahwa bagi para nabi saja ada setan yang menggoda sebagai musuh. Apalagi manusia biasa. Dan itu digambarkan oleh manusia pertama, itu Nabi Adam, digoda oleh setan. Setan dari golongan jin, iblis, karena wakana iblisu minal jinni. Iblis itu dari golongan jin. Jadi iblis teh kadang-kadang digolongkeun kepada malaikat. Di dalam Quran teh tersirat kadang-kadang digolongkeun kepada jin. Kenapa digolongkeun ke malaikat? Kan id qala lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Ingat ketika Allah berfirman kepada malaikat agar sujud kepada Adam. Semuanya fasajadul malaikat, maka malaikat semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Wakana iblisu minal jinni, dan iblis itu dari kalangan jin. Makanya ditegur, kenapa iblis ente mau sujud? Lamun iblis bukan malaikat, pan menjawab. Meren. Ya Allah, pan engkau melintahnya juga malaikat. Cek iblisnya gitu, lamun iblis bukan malaikat kan idqala rabbuka lil malaika pan lil malaikati kan kudu sujud teh malaikat pan kunaon iblis ente sujud pan engkau merintahnya juga malaikat kan saya bukan malaikat peureun kitu jawaban lagi. Tapi kan
Ini mah nggak jawabnya ketika kenapa kamu tidak mau sujud? Ya kholak tani min nar, kholak tahu mintin. Kan aku diciptakan dari nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Maknya api kudu sujud ke tanah. Ya kudu aja tanah sujud ke api. Udah gitu. Jadi kalau begitu iblis teh dari malaikat. Sebab dia mengakui diperintah sujud. Kalau bukan malaikat kan akan membantah. Jadi kadang-kadang iblis teh dimasukkan ke golongan jin, wa kana iblisu minal jinni. Kadang-kadang dari golongan malaikat, kadang-kadang dari makhluk tersendiri. Jadi itu juga diperdebatkan di kalangan ulama. Beda-beda pahamnya. Dan perdebatan ya dipersilakan saja. Itu mah bukan prinsip yang harus seragam. Jadi perbedaan paham bisa saja hal-hal yang seperti itu. Tapi yang jelas mah iblis teh jadi kepada golongan setan. Karena apa? Suka menggoda. Ya contohnya menggoda Nabi Adam. Menggoda istri Nabi Adam, Siti Hawa. Sehingga tergoda dan sampai-sampai putranya juga ketika di bumi kan tergoda antara Qabil dan Habil. Itu kan sehingga perselisihan atau sampai peperangan. Masalah kurban. Itu kaitan dengan godaan. Jadi dan itu berlaku. Si kelompok iblis teh sampai akhir zaman menjadi musuh para nabi, para rasul, musuh kita. La tattabi'u khutuwati syaiton. Karena di situ dikatakan lakum aduwwum mubin. Makanya yang paling pertama didoakan anak teh dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Sebab setan itu akan selalu mendampingi sejak bayi di dalam kandungan sampai melahirkan. Ini kan ketika melahirkan. Jadi kan kita fikih munakahatnya dipapai gitu ya. Dari mulai bayi dari mulai proses ya. Bayi dalam kandungan. Nanti bulan depan kita bayi ketika usia 7 hari kita bahas. Walaupun biasa tetapi hadis-hadisnya kan kita ambil pelajaran. Setelah 7 hari nanti bagaimana 2 tahun, 7 tahun, 10 tahun pernikahan. Jadi panjang kan nih fikih munakahat. Jadi setan itu dari golongan jin, golongan manusia. Dan mereka kerjasama antara jin dan manusia. Maka jinnya itu bisa kepada setan manusia. Jelas bahwa setan itu bersekongkol untuk menggoda manusia. Agar terjerumus kepada kehancuran. Yang kadang-kadang manusia juga sadar sedang digoda setan. Tapi tidak sadar perubahan pengaruh dari godaan tersebut. Itulah hikmahnya Rasul berlindung kepada Allah agar sejak bayi dibebaskan dan dijauhkan dari segala godaan setan. Makanya contoh doa dari Rasul teh itu pasti yang paling baik. Pasti yang paling baik. Kalau Rasul SAW memberikan contoh, maka itu doa yang terbaik. Kalau kita mempertanyakan isi doa, itu belum kita pahami aja secara mendalam. Wahamatin dan hamah. Itu arti asalnya hama hewan berbisa. Tapi ada juga yang berarti makanan yang beracun.
yang berbahaya. Karena kan makanan itu ada makanan nabati, ada makanan hewani. Kemudian menurut Abu Thayyib yang wafat 1329 Hijriah, hamah itu segala hal yang beracun atau berbisa sehingga membahayakan. Bayi memang sangat mudah terganggu kesehatannya bila tidak dilindungi. Sok ayeuna urang ngalindungi tina hewan berbisa. Hewan berbisa yang ada di kamar masing-masing. Nyamuk kan berbisa. Lebih dari singa maka bisa lompat. Coba nyamuk itu kan berbisa pisan, ngagigit saja bisa geringnya 7 hari demam berdarah, atau bisa cikungunya. Tuh kalau nggak ada perlindungan, makanya kita juga diajari oleh Rasul untuk melindungi bayi dari yang berbisa, belum lagi makanan yang beracun. Kan gampang itu bayi, apalagi kalau sudah ngoprek ya, segala macam dimakan. Kalau tidak ada perlindungan, bayi memang itu sangat mudah terganggu kesehatannya bila tidak dilindungi. Sokwe ka dokter spesialis anak paling laku bisa. Di rumah sakit itu kan antri terus dokter spesialis anak, walaupun sekarang mah dokter spesialis tua juga antri gitu. Bukan spesialis anak, sekarang spesialis tua juga antri di mana-mana. Apalagi kalau dokter jantung, itu antrinya bukan main. Di berbagai tempat dokter jantung. Jadi ini doa ini didoakan untuk bayi juga kepada kita, harus waspada, menjaga kesehatan. Jadi kalau kita perhatikan doa ini, kita berlindung untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan rohaninya tadi min kulli syaiton. Jasmani ya itu seperti hamah, kaitan dengan jasmani, kesehatan jasmani. Dan itu menyadarkan kepada orang tua bahwa bayi itu rawan terganggu kesehatannya, terganggu oleh berbagai masalah. Oleh karena itu dalam hadis ini memohon kepada Allah agar dilindungi dari segala gangguan yang membahayakan. Baik jasmani seperti binatang, buas, bakteri, ataupun makanan yang beracun. Bayi tidak bisa memilih kan, mana makanan yang beracun, mana tidak, mana yang bermanfaat, mana yang bermafsadat. Maka kita melindunginya dengan awal berdoa itu sebagai program menjaga kesehatan bayi. Wa min kulli ainin lamah, dan dari pandangan yang berbahaya. Perkataan lamah itu mengandung arti segala celaan, penyakit, bakteri, bahkan kegilaan yang menimbulkan keburukan. Perlindungan bayi mesti lengkap dari segala yang membahayakan, baik lahiriah maupun batiniah, baik jasmani maupun rohani. Maka di sini ada ain, ada mata, urusan ain. Ya. Jadi pandangan saja bisa kepada bayi. Jadi pandangan orang, kemudian penglihatan berkaitan. Itu doanya. Makanya kita lihat sekarang takwilnya. Ibnu Abbas, takwil yang pertama, Ibnu Abbas itu membimbing agar umat senantiasa meneladani Rasul dalam segala hal.
bahkan mencontoh keluarganya, termasuk cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sehingga disebut. Kemudian yang kedua, Rasul mengajarkan agar umatnya meneladani beliau dan juga ayah moyang yang soleh, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Kemudian yang ketiga disebutkan Ismail dan Ishak memberikan gambaran bahwa al-Islam itu mencakup seluruh lapisan masyarakat. Yang dari Ismail dan Ishak itu kan menjadi bangsa besar. Dari Ismail ya terus sampai sekarang juga bangsa Arab sampai ke berbagai pelosok dunia. Kemudian dari Ishak, Bani Israel jadi menjadi besar, sehingga ada pihak yang berlomba antara Bani Ishak dan Bani Ismail. Itu memberikan gambaran. Bani Ismail berkuasa di kawasan Mekah, itu yang melambangkan kawasan timur, dan Ishak menguasai kawasan Syam yang melambangkan kawasan barat. Barat dan timur itu mesti dikuasai seharusnya oleh umat Islam. Itu mengingatkan pada kita. Kemudian doanya berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Dan seperti tadi saya katakan bahwa doa dari Rasul itu pasti yang terbaik. Kalau kata Ibnu Katsir itu, ahlu sunnah wal jamaah itu berpandangan, lau kana khairan lasabakuna. Kalau itu baik, pasti ada contoh dari Rasul. Termasuk di dalam doa. Jadi doa itu pasti yang terbaik dari Rasul. Maka kita contoh. Kemudian doa bukan hanya dibaca, tentu saja, tapi merupakan program yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, apa yang diminta mesti diterapkan di dalam segala usaha. Makanya ada di dalam kajian hadis kita ini ada tatbik. Tatbik itu pemeraktekannya bagaimana gitu. Jadi setelah takwil, kita lihat makna tersurat dan makna tersirat, mafhum dan mantuk. Mafhumnya ada mukhalafah, ada muwafaqah. Nah nanti kita tatbik. Tatbik itu bagaimana penerapannya, pemeraktekannya. Nah itu makanya saya katakan 11 langkah di dalam mengkaji hadis. Sekarang kita lihat tatbiknya. Dari kalimat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain. Ini keluarga Rasul menjadi teladan bagi umat. Oleh karena itu jadikan sebagai uswah hasanah. Pelajaran dari Hasan dan Husain mesti diambil dalam mendidik anak menjadi kader penerus. Karena Hasan dan Husain mah didikan Rasul. Walaupun cucu, tapi kan dipungut oleh Rasul. Hasan dan Husain itu beda 1 tahun kan usianya Hasan dan Husain, jadi diambil oleh Rasul itu dipungut karena memang kan Rasul tidak punya anak laki-laki ya. Jadi begitu ada cucu anak laki-laki dipungut oleh beliau, diurus oleh kakeknya Hasan dan Husain. Ini sebagai pemimpin sepeninggal Rasul dan diakui kehebatannya oleh setiap lapisan masyarakat. Jadi jelas selain Rasul sebagai pribadi yang menjadi teladan, keluarganya pun menjadi uswah hasanah. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah liman kana yardullah wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, itu termasuk keluarga Rasul di Rasulillah. Kedua, tatbik yang kedua,
wa yaqulu inna abakum kana yu'awwidu biha Ismail wa Ishak. Nah, ini Nabi Ibrahim sebagai pemimpin seluruh umat manusia pada masanya. Kemudian punya kader Ismail dan Ishak. Kalau Rasul punya kader Hasan dan Husain, Nabi Ibrahim punya kader anaknya Ismail dan Ishak. Semuanya itu menjadi orang besar, pemimpin terbesar. Walaupun sering ada perdebatan di kalangan penafsirannya, tapi kita mengakui bahwa Hasan dan Husain itu adalah cucu Rasul yang diurus oleh beliau dan dikader sebagai pemimpin. Memberikan bimbingan agar setiap umat meniru kepada Ibrahim. Kedua putra beliau itu dikader dari masjid. Yang paling utama kaderan dari masjid. Ismail di Masjidil Haram, didikannya masjid. Kalau Ishak di Aqsa, mendirikan Masjidil Aqsa. Semua itu memberikan gambaran agar setiap orang tua mengkader anak menjadi pemimpin masa depan yang cemerlang, berawal dari masjid. Ibrahim dan keluarganya menjadi uswah hasanah. Seperti tadi saya katakan, ada dua Rasul yang jadi uswah hasanah, yaitu Rasul dalam surat Al-Ahzab tadi, dan Ibrahim, yaitu dalam surat Al-Mumtahanah ini. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abada hatta tu'minu billah wahdah illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Itu teladan yang harus kita tiru dari Nabi Ibrahim. Yang intinya dari surat ini, pertama, qad kanat lakum uswah hasanah fi Ibrahim. Jadi teladan. Ini sebagai ketegasan bahwa dalam pribadi Nabi Ibrahim itu ada teladan bagi umat. Rasul juga mencontohkan mendidik doa. Ketika doa nyebut ini doa dari Nabi Ibrahim kepada bayi. Itu teladan. Kedua, waladina ma'ahu. Yang jadi teladan itu yang bersamanya, yaitu istrinya, anaknya. Istrinya Siti Hajar, Siti Sarah dulu ya. Siti Sarah, kemudian Siti Hajar. Kemudian, tapi anak nama Ismail heula, tinu ngora heula. Baru Ishak. Itu jadi teladan. Jadi dan dua-duanya punya apa? Antara Hajar dengan Sarah itu punya karakteristik kehebatan masing-masing. Kalau Hajar kehebatannya membina anak di belakang suami, kan jauh itu dari suami, dari ayahnya. Ismail teh didikan ibunya. Jadi bagaimana kalau seorang ibu jauh dari suami mendidik anak, contohnya Hajar. Tapi kalau bersatu dengan suami, ya Sarah mendidik Ishak. Walaupun Nabi Ibrahim ya bolak-balik ke antara Mekah Madinah, antara Mekah ke Yerusalem atau Maqdis ya, Al-Qudus, bolak-balik. Tapi kan bagaimanapun Ibrahim lebih lama di Siti Sarah dibanding dengan Ibrahim. Askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Kemudian contoh berikutnya, id qalu liqaumihim, ketika berkata kepada kaum. Jadi
Itu mulai perkataan itu menggambarkan sikap dan tekad Nabi Ibrahim bagaimana memilah kaum yang harus diikuti dan kaum yang tidak diikuti. Kemudian inna buro'a minkum, sungguhnya kami berlepas. Jadi bergaul Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak itu bergaul dengan masyarakat, tapi dia bisa membedakan mana yang harus buro'a, tidak kerjasama, mana juga yang kerjasama. Makanya di dalam doanya waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Kemudian wa mimma ya'budun min dunillah wa mimma ta'buduna min dunillah. Kontrak musyriknya. Kafarna bikum. Kami mengingkari apa yang kalian pandang salah. Jadi Nabi Ibrahim membedakan dalam pergaulan, dan ini kita dirasakan sekarang tantangan bagi anak cucu itu. Baheula mah bapak dan ibu ngadili kita bisa diumpetin gitu dari godaan. Sekarang makan nggak bisa. Judi online aja kan itu kepada anak-anak kecil tuh, anak remaja, karena bisa masuk kamar masing-masing. Godaan setannya itu hebat-hebat sekarang, canggih setannya. Masuk ke kamar masing-masing. Tidak bisa dipisahkan, berada di tangan masing-masing. Dari satu segi larang internet, HP, dari segi lain itu bisa. Ini makanya bainana wa bainakum adawah itu jelas mana lawan, mana kawan, harus kita perhatikan. Hatta tu'minu billah wahdah, sehingga benar-benar beriman. Kecuali Ibrahim juga beda, berdoanya tidak dijadikan contoh kepada Nabi Ibrahim bagi berdoa yang berbeda akidah, berbeda musyrik, ketika la astagfiron nalak kepada orang tuanya karena orang tuanya musyrik, sehingga sampai sekarang ditetapkan oleh Allah makana lin nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi nabi maupun orang mukmin untuk memohonkan ampun bagi musyrik walaupun kaum kerabat. Jadi kalau bagaimana musyriknya? Kalau sudah jelas ashabul jahim. Jadi kalau sudah meninggal dalam keadaan musyrik itu tidak boleh didoakan. Tapi kalau belum meninggal mana enggak. Mudah-mudahan masuk Islam. Jadi ternyata melepaskan akidah Nabi Ibrahim itu bukan hanya dari semasa hidup, tapi juga sudah meninggal ya. Karena itu doanya disebut oleh Allah dalam surat ini supaya jangan lupa. Wa ilaikal masir, kemudian kembali. Kemudian contoh berikutnya adalah bisa kita lihat di surat Ibrahim. Ayat 35 sampai 41. Ini teladan bagi kita. Idqala Ibrahim rabbi al hadal balada amina wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Yang contohnya pertama, idqala Ibrahim rabbi al hadal balada amina, itu berdoa berharap menjadikan negeri yang aman, jadi rumah tangga yang sakinah berada di tempat aman. Harus aman dulu negeri supaya kita rumah tangga sakinah. Walaupun contoh dari Rasul doa untuk mempelai teh bukan sakinah mawadah warohmah ya, tapi barokah, kita akan bahas nanti. Kemudian yang kedua, wajrumni wabaniya anak budal asnam, pemisahan dari kemusyrikan dalam mendidik keluarga.
Karena Robbi innahunna adlalna kasiron minan nas. Jadi banyak kesesatan dari asnam. Dan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Itu keluarga harus dibina sejak awal dari masjid, dan juga masjid merupakan pusat kegiatan umat. Kemudian Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, itu tempat pendidikan mulai dari ibadah. Rabbana liyaqimis shalah, dikan salat, kemudian faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat, dan itu sampai uswah Nabi Ibrahim di dalam membangun keluarga. Kemudian tentu saja adalah Fatimah dan Hasan dan Husain jadi teladan bagi kita sejak awal. Kemudian min kulli syaitonin, penerapannya bagaimana. Wa min qainini al qain ammah, itu ada 10 pelajaran bagi kita di dalam tatbiknya, karena waktu sudah tinggal lagi, sudah habis. Jadi sudah hampir jam 6, kita akhiri, mudah-mudahan tiasa diaus berlanjut tatbiknya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.